Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Muhammad Kahar dari kelas 12 IPA 4, urutan absen nomor 33. Kali ini akan mempresentasikan tentang listrik dinamis yang akan diaplikasikan kepada virtual laboratorium namanya PhET Simulation Colorado. PhET Simulation Colorado adalah virtual laboratorium yang bisa menampilkan semua praktikum pelajaran IPA dimulai dari fisika, biologi, kimia, dan matematika. Dan bisa Anda coba, yang akan saya berikan linknya di deskripsi bawah. Tak usah banyak ngomong, ayo kita mulai dengan hambatan kawat. Hambatan kawat ini dirumuskan menjadi R sama dengan Rho kali L per A. R-nya itu adalah hambatan kawat dengan satuan ohm, yaitu, dan Rho adalah hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter, atau bisa ohm cm. Dan L-nya itu panjang kawat dengan satuan meter atau sentimeter, dan luas penampang kawat yaitu M pangkat 2 atau kuadrat. Luas penampangnya bisa dirumuskan menjadi Pi R pangkat 2 atau 1/4 Pi D pangkat 2. Bisa kita langsung aplikasikan, misalnya kawat memiliki panjang 0,2 meter yang langsung diubah ke sentimeter sesuai dengan contoh percobaan. 0,2 meter menjadi 20 cm, dan luas penampang 2 cm. Yang bisa didekatkan dengan angka terdekat. Dan hambatan jenis 1 ohm cm. Kita bisa mengetahui besar hambatannya yaitu small 10,2 ohm. Maka kita bisa mengetahui untuk membesarkan hambatan kawat, kita bisa dengan memperbesarkan Rho, atau kita bisa membesarkan dengan panjang kawat. Dan untuk menurunkan besaran hambatan kawat, kita bisa dengan menaikkan luas penampang kawat. Lalu materi selanjutnya yaitu Coulomb dengan tegangan yaitu V yang dibaca dengan volt. Lalu I adalah arus listrik dengan satuan A, ampere, dan hambatan kawat. Dan untuk menghafalkan arus ini bisa dibaca dengan VIR, dan kita bisa aplikasikan dengan seutas kawat yang hambatannya 10 ohm. Lalu kedua ujungnya diberi beda potensial sebesar 0,1 volt. Dan kita bisa tahu dengan kuat arus listriknya sebesar 10 mA. Atau kita bisa mencoba simulasi ini pada tempat yang lebih baik seperti ini. Dan kita bisa susun bila seutas kawat diberi hambatannya 5 ohm. Lalu kedua ujungnya diberi beda potensial sebesar 10 volt. Kita bisa mengetahui bahwa elektron melawan arus dengan kuat arus listrik yang berwarna merah. Kita bisa mengetahui dengan menaruh ampere meter, dan kita bisa melihat besar hambatan dan beda potensial dengan mengetik values dan ketemu jika seutas kawat dengan hambatan 5 ohm dan beda potensial antara kawat 10 volt ketemu 2 ampere dengan rumus 10V sama dengan I kali 5 ohm dan ketemu I sama dengan 2 ampere. Maka kita bisa mengetahui bahwa arah arus listrik berbanding terbalik dengan arah arus elektron, di mana arus listrik keluar dari daerah plus baterai dan sementara elektron keluar dari daerah min baterai. Dan kembali ke halaman ini, kita bisa mengetahui nilai V itu berbanding lurus dengan nilai I, dan nilai hambatan itu berbanding terbalik dengan nilai I atau kuat arus. Lalu rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua, ada yang seri dan ada yang paralel. Dimana seri itu terbagi lurus dan paralel itu menjadi dua atau lebih. Hambatan pengganti seri itu adalah hambatan total sama dengan hambatan 1 ditambah hambatan 2. Hambatan pengganti paralel itu
adalah 1 per hambatan total sama dengan 1 per hambatan 1 ditambah 1 per hambatan 2. Arus total rangkaian seri itu nilainya sama, yaitu I1 dan I2 itu sama semua. Sementara rangkaian paralel itu arus listriknya berbeda, di mana arus listrik 1 bisa berbeda dengan 2 atau bisa terbelah menjadi 2. Tegangan total di rangkaian seri itu adalah dengan tegangan total sama dengan V1 ditambah V2. Rangkaian paralel itu tegangannya sama. Lalu saya beri contoh rangkaian di mana rangkaian seri terdapat 2 hambatan 10 ohm dan tegangan 10 volt. Dan di rangkaian paralel ada 2 hambatan dengan 10 volt, lalu tegangan dengan 10 volt. Lalu kita coba nyalakan. Dibenarkan bahwa di rangkaian seri arus rangkaian itu sama semua, dan di rangkaian paralel di arus listrik itu terbagi menjadi 2 tergantung dengan besaran hambatan. Dan kita bisa mengecek besar tegangan, di mana besar tegangan di rangkaian seri terbukti bahwa di mana V1 besarnya 5 volt dan V2 besarnya 5 volt juga, serta totalnya menjadi 10 V. Dan di rangkaian paralel terbukti bahwa besar tegangan rangkaian sama dengan tegangan baterai yang berbeda dengan rangkaian seri. Lalu ada rangkaian jembatan Wheatstone, di mana ada 3 bentuk, yaitu ada yang belah ketupat, ada yang segi panjang, dan ada yang 2 segi panjang. Syarat Wheatstone itu adalah R1 dan R4 sama dengan R2 dan R3. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Nah, R5 ini kenapa tidak berarus? Karena menyimpang dengan arus rangkaian. 2 arah jadi 1 itu nggak bisa. Nah, jembatan Wheatstone ini menghilangkan R5 dengan syaratnya R1 dikali R4 yaitu 2 kali 5 dan R2 kali R3 yaitu 5 kali 2 ohm yang hasilnya sama-sama 10 ohm. Lalu kita bisa mengetes apakah ini rangkaian Wheatstone atau enggak dengan 10 ohm kali 5,5 ohm dan 8 ohm kali 10 ohm. Dan dengan hasil yang tidak sama, ternyata bukan Wheatstone karena hambatan yang kelima dialiri arus listrik. Berarti ini rangkaian segitiga bintang. Untuk segitiga bintang, dan kalau ada rangkaian segitiga bintang, kita bisa menghilangkan hambatan kelimanya dengan menambah rangkaian baru seperti dan untuk mencari besaran hambatan yang baru seperti RA, RB, dan RC, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Dan setelah mencari hambatan pengganti, kita bisa menghapuskan hambatan yang kelima dan hambatan yang pertama, hambatan ketiga. Nah, lalu ada hukum Kirchhoff 1 dengan syarat sigma arus listrik masuk sama dengan sigma arus listrik keluar sama dengan ini yang 10 ampere, dimana kalau ini ditambah hasilnya 10 ampere juga. Lalu ada hukum Kirchhoff 2 dengan syarat V antara titik dengan permisalan ini titik A, ini titik B, dan sama dengan sigma E, yaitu sigma tegangan ditambah sigma arus listrik, dan hambatan E itu ada tegangan total jika ada rangkaian yang lain. Lalu jumlah arus listrik dan hambatan. Contoh, diketahui V1 dengan 10V, V2 dengan 4V, dan hambatan 1 ohm, dan hambatan 2 4 ohm. Kita bisa masukkan. Dan bisa terbukti bahwa besar kuat arus adalah 1,2 ampere. Dan tegangan antara A dan B adalah 16. Kita beri contoh rangkaian seperti rangkaian loop ini, dan kita akan mencari kuat arus dengan rumus
Dan terbukti bahwa kuat arusnya adalah setengah ampere atau 0,5 ampere. Lalu ada contoh rangkaian lain seperti kita mencoba mencari tahu besar kuat arus yang melalui 4 ohm dengan rumus hukum Kirchhoff seperti berikut. Dan bisa diketahui adalah besaran 2/5 ampere atau 0,4. Sekian itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.